Di sini saya membawa materi reaksi di kelas 11 dengan model pembelajaran PBL. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini semua? Baik Bu. Kenapa tidak semangat? Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kepada ketua kelas boleh pimpin doa. Sebelum pembelajaran hari ini, mari kita bersama Oke, terima kasih. Hari ini apa hari ini tidak hadir? hadir semua. Oke, hadir semua. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu itu apa? Konsep belajarnya masih reaksi. Baiklah, kalau ada yang bisa menyebutkan apa itu konsep belajar reaksi sesuai dengan yang kita pelajari minggu lalu? Saya Bu. Kepada Cindy, silahkan. Belajar reaksi itu adalah perubahan konsentrasi tiap satuan waktu, di mana yang dapat bertambah atau berkurang di setiap satuan waktu terdapat dua jenis reaksi yaitu reaksi cepat dan lambat. Ternyata anak-anak sekalian masih ingat materi kita minggu lalu, jadi akan mempermudah kita untuk pembelajaran hari ini. Sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian pemahaman sebentar. Materi kita hari ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar reaksi. Sebelum itu, pernah kalian membuat sebuah api unggun? Pernah anak-anak memperhatikan bagaimana bentuk ranting dan keadaan ranting yang akan kita pakai sebelum kita membuat sebuah api unggun? Kepada Destri, bagaimana yang akan kita gunakan sebelum kita membuat sebuah api unggun? Kita harus membuat kayu yang banyak untuk membuat api unggun. Ukuran kayu ini juga harus diperhatikan, serta berikan kayu juga harus diperhatikan. Ya, betul sekali bahwa kita harus memperhatikan bagaimana keadaan yang ranting yang kita pakai, bagaimana bentuk dan lebarnya yang akan kita pakai sehingga mempermudah kita membuat sebuah api unggun. Hari ini kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar reaksi. Di sini ada tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengaruh perubahan terhadap belajar reaksi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, dan juga diharapkan siswa dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap belajar reaksi di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Adapun langkah pembelajaran kita hari ini adalah pertama Ibu akan membagikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dengan beranggotakan Veronisa dengan Cindy, dan kelompok kedua dengan Desi dan Amelia. Setelah itu kita akan membagi pada orientasi pada masalah yang akan didiskusikan. Setelah itu kalian akan mengerjakan LKPD yang akan dibagi, dan kalau setelah mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan hasil dari LKPD kalian. Oke, perhatikan gambar kedua, gambar yang Ibu tampilkan. Gambar pertama itu adalah daging dengan potongan yang kecil dan daging dengan potongan yang lebih besar. Ketika kita memasak kedua daging tersebut, manakah yang akan lebih cepat matang ataupun bereaksi ke antara daging yang lebih kecil atau daging yang lebih besar? Bu, ya, silahkan kepada Amelia. Ada yang bisa menjawab? Daging yang dipotong lebih kecil akan mudah matang daripada daging yang berkurang dari besar. Ya, betul sekali. Bahwa daging yang lebih kecil akan lebih cepat matang daripada daging yang lebih berukuran lebih besar. Di sini dapat kita katakan bahwa luas permukaan itu mempengaruhi cepat dan lambatnya daging tersebut matang. Di sini Ibu akan menampilkan gambar yang satu lagi. Di sini dapat kita lihat bahwa apel yang diletakkan dalam dua posisi yang berbeda. Yang pertama itu apel yang kita letakkan pada suhu ruang, dan kedua itu gambar yang kita simpan dalam kulkas. Menurut kalian, ketika kedua apel tersebut kita simpan dalam waktu yang bersamaan namun dalam tempat yang berbeda, manakah yang lebih cepat membusukkan antara kedua gambar tersebut? Apel yang dalam suhu ruang. Ya, betul sekali. Apel yang diletakkan dalam suhu ruang akan lebih cepat membusuk dibandingkan apel yang kita simpan di dalam kulkas. Ada yang tahu apa yang mempengaruhi apel tersebut lebih cepat bereaksi? Ya, kepada Veronisa. Selain luas permukaan, suhu juga dapat mempengaruhi suatu reaksi. Ya, betul sekali. Di dalam suhu yang di dalam kulkas dengan suhu yang rendah itu akan memperlambat reaksi dari apel tersebut, sehingga apel tersebut akan lebih mudah akan lebih lama untuk bisa kita simpan.
Selanjutnya ibu akan membagikan kalian dengan KPD. Di sini nanti anak-anak sekalian dapat mengerjakan. Yang pertama itu tulis nama kelompok di sini. Di sini juga ada petunjuk dalam mengerjakan LKPD. Dalam di sini ibu harapkan kerjasama kelompoknya ada, dan juga ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk anak-anak sekalian berdiskusi bersama kelompok. Ibu persilahkan. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan kepada ibu. Apa ada yang sulit atau yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Nanti kelompok satu membahas tentang planning yang apakah ada yang sulit anak-anak? Tidak ada yang sulit. Oh, yang kalau kedua apa ada kesulit? Ibu berikan waktu 5 menit lagi ya untuk berdiskusi. Waktunya 2 menit lagi ya, jadi kita mulai dokumentasi. Baik, waktu berdiskusi sudah selesai. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Cindy dan teman saya. Saya Veronica Jayuku. Kita untuk membaca hasil diskusi kami yang saya serahkan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mewakili kelompok 1. Untuk pertanyaan pertama, apakah terdapat perbedaan pada daging yang dimasak dengan ukuran besar dengan daging yang dimasak dengan ukuran kecil? Manakah yang lebih cepat bereaksi atau yang lebih cepat matang? Jawaban menurut kelompok kami adalah, ya, terdapat perbedaan pada daging yang dimasak dengan ukuran besar dibandingkan dengan daging yang dimasak dengan ukuran kecil. Daging yang dipotong menjadi ukuran kecil akan lebih cepat matang dibandingkan dengan daging berukuran besar. Yang pertama itu adalah dengan luas permukaan yang lebih besar, panas dalam
menembus cepat ke dalam potongan daging kecil dan mempercepat proses pemasakan. Kemudian, potongan daging besar membutuhkan waktu lebih lama untuk matang sepenuhnya karena panas harus menempuh jarak yang lebih besar. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa luas permukaan dapat mempengaruhi cepat dan lambatnya reaksi berlangsung? Jawaban dari kelompok kami adalah luas permukaan mempengaruhi cepat dan lambatnya reaksi berlangsung karena dengan luas permukaan yang lebih besar, frekuensi tumbukan antara molekul reaktan meningkat, sehingga laju reaksi kimia juga meningkat. Luas permukaan yang lebih besar memungkinkan lebih banyak panas untuk diserap oleh daging dalam waktu yang lebih singkat, di mana secara keseluruhan luas permukaan yang lebih besar meningkatkan laju reaksi karena lebih banyak area yang tersedia untuk kontak dan interaksi antar reaktan. Untuk jawab pertanyaan selanjutnya nanti dibacakan oleh Mas. Adapun yang menjadi pertanyaan nomor 3, bagaimana peristiwa pada proses memasak daging dapat dikaitkan dengan laju reaksi? Jawabannya adalah dalam kimia, kenaikan suhu biasanya meningkatkan laju reaksi karena molekul-molekul yang bergerak lebih cepat dan bertumbukan lebih sering. Daging yang dipotong kecil-kecil akan lebih cepat matang karena jarak yang harus ditempuh oleh panas dari permukaan ke pusat daging lebih pendek, sehingga meningkatkan laju reaksi kimia yang menyebabkan daging matang. Kemudian adapun yang pertanyaan nomor 4, apakah terdapat perbedaan pada daging yang dimasak dengan ukuran besar dan dengan daging dengan ukuran yang kecil? Dan apakah besar kecilnya api yang digunakan saat memasak menjadi faktor yang berpengaruh? Jawabannya adalah iya, karena potongan kecil cenderung memiliki rasa yang lebih kompleks dan kaya karena lebih banyak bagian yang mengalami reaksi ini. Potongan besar mungkin memiliki bagian luar yang terasa lezat, namun bagian dalam bisa kurang lembut. Api besar memasak daging lebih cepat dengan panas tinggi, sementara api kecil memberikan panas yang lebih lambat dan merata. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Di sini saya membuat tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan. Baiklah, Pak Desri, saya silakan. Terima kasih. Jadi saya memberikan kepada kelompok pertama, bagaimana perubahan luas permukaan pakaian yang digantung di bawah matahari mempengaruhi laju pengeringannya dan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Terima kasih. Kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Bisa. Oke, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, di mana pertanyaan tadi adalah bagaimana perubahan luas permukaan pakaian yang digantung di bawah matahari mempengaruhi laju pengeringannya dan mengapa hal tersebut terjadi. Nah, jadi ketika kita menggantung pakaian di bawah matahari untuk dikeringkan, menggantung pakaian dengan melebarkan baju akan memperluas luas permukaan pakaian yang terpapar langsung oleh matahari dan angin. Hal ini memungkinkan air yang terperangkap di dalam serat pakaian tersebut untuk lebih cepat menguap, sehingga dapat mengeringkan pakaian lebih cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apakah kelompok 2 dapat menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih. Saya dapat menerima dan menjawab. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ibu. Baik, kepada kelompok 1, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih telah menunjukkan kelompok 1 dan dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada kami. Di sini kita kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Supriana Eliswa Mudarto dan rekan saya Desri. Baik, untuk yang pertama, untuk jawaban apa? Soalnya adalah apakah terdapat perbedaan pada apel yang diletakkan di dalam kulkas dengan apel yang diletakkan di suhu ruang? Manakah yang lebih cepat bereaksi atau yang membusuk? Iya, apel yang disimpan di dalam kulkas akan lebih lama mengalami pembusukan dibanding dengan apel yang diletakkan di suhu ruang. Kedua, apakah yang mempengaruhi hal di atas dan mengapa hal itu dapat terjadi?
Hal itu terjadi karena suhu dingin di dalam kulkas memperlambat aktivitas enzim yang terlibat dalam proses pembusukan. Di organisme seperti bakteri dan jamur itu tumbuh lebih cepat pada suhu yang hangat. Kelembapan di dalam kulkas biasanya lebih tinggi daripada suhu ruang yang dapat membantu mengurangi kehilangan air dari apel. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan menggunakan Baik, untuk pertanyaan yang nomor 3, yaitu bagaimana peristiwa pada apel dapat kita kaitkan pada faktor yang mempengaruhi hasil reaksi, yaitu apel yang terpotong atau suhu adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi hasil reaksi kimia, di mana reaksi kimia itu cenderung berjalan lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi karena molekul energi lebih besar sehingga lebih sering menyebabkan reaksi. Yang keempat itu apakah solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau memperlambat pembusukan pada apel, yaitu dengan cara suhu rendah, yaitu memperlambat aktivitas enzim pertumbuhan bakteri sendiri. Yaitu dapat dilakukan dengan cara disimpan apel dalam wadah yang kedap udara atau plastik, lalu bisa dengan cara dipisahkan apel dari buah-buahan lain, terutama yang sangat sensitif terhadap tindakan seperti pisau apel. Jika sudah kali saya mau ada pembelajaran. Baik, demikian hasil diskusi yang bisa kami paparkan. Selanjutnya jika ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Baik, untuk sini kami persilakan. Baik, di sini kami dari saya perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 2. Dapatkah kelompok peneliti memberikan satu contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari terkait faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang berhubungan pada suhu? Kelompoknya bisa langsung menjawab? Baik, silakan. Nanti kalau jawaban dari sini akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, ada pertanyaan dari kelompok 1 tadi ialah saya kembali, di mana dapatkah kelompok kami memberikan satu contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari terkait faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang berhubungan pada suhu? Menurut kami, kelompok 2, contoh lain yang dapat diambil yaitu pada saat kita membuat teh manis, di mana kita mempengaruhi gula dalam air panas, di mana itu merupakan faktor yang mempengaruhi gula cepat larut karena suhu. Dan demikian jawaban dari kami. Apakah kelompok 2 yang menerima jawaban dari kami? Baik, kami dapat mendengar. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kepada dari Terima kasih kepada kelompok 2 atas jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 boleh silakan duduk. Di sini bapak menjelaskan sedikit tentang pengaruh luas permukaan. Di sini luas permukaan itu semakin luas permukaannya maka reaksi yang akan terjadi akan semakin cepat. Contohnya tadi seperti daging direbus dengan ukuran berbeda. Seperti pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana kondisi kain yang dilebarkan dengan yang tidak dilebarkan? Ketika kain kita keringkan dengan cara dilebarkan akan lebih kering daripada kain yang kita tumpuk tanpa kita lebarkan. Nah, di sini ada juga faktor pengaruh yang lain adalah faktor suhu. Suhu itu adalah reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang tinggi. Kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi karena meningkatnya energi kinetik molekul-molekul dalam sistem reaksi. Contohnya itu perbedaan apel pada suhu ruang dengan apel pada kulkas. Contohnya itu seperti pada saat kita membuat teh manis. Pasti ada perbedaan antara pada saat kita membuat teh manis dengan air yang panas dengan air yang dingin. Proses berlarutan sebuah gula itu akan lebih cepat ketika kita menggunakan air yang panas dibandingkan dengan air yang dingin. Jadi di sini faktor-faktor yang dapat kita pelajari adalah faktor suhu dan juga luas permukaan. Sekian dari Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan atau yang kurang paham dari pembelajaran hari ini? Oke, kalau tidak ada, Ibu anggap kalian paham. Jadi, misalnya kalian antara satu menjelaskan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kepada Veronica boleh disimpulkan. Baik, jadi menurut saya untuk kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah
Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap satuan waktu, di mana yang dapat bertambah atau berkurang. Jika waktu yang dibutuhkan untuk suatu reaksi itu lebih lama, maka perubahan konsentrasi akan lebih kecil, sehingga laju reaksi akan lebih lambat juga. Serta faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu adalah luas permukaan. Ketika semakin luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksinya, dan semakin tinggi suhu, maka semakin cepat juga reaksinya. Baiklah, terima kasih kepada Vero. Apakah ada yang bisa menyimpulkan lagi atau yang berbeda dari kesimpulan Vero? Oh, tidak ada. Jadi, kesimpulan kita hari ini adalah laju reaksi itu bisa dipengaruhi oleh luas permukaan dan juga suhu. Dan laju reaksi itu bisa berlangsung cepat dan berlangsung lambat. Itu tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Yang seperti yang kita pelajari, luas permukaan itu mempengaruhi cepat sebuah reaksi. Seperti contohnya itu luas permukaan. Ketika semakin luas permukaannya, maka reaksi akan terjadi akan lebih cepat. Dan ketika pada faktor suhunya, ketika suhunya lebih cepat pada suhu yang tinggi, kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi karena meningkatnya energi kinetik molekul-molekul dalam sistem reaksinya. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang koordinasi. Jadi Ibu harap anak-anak sekalian mempelajari bagaimana itu koordinasi dalam laju reaksi sehingga dapat mempermudah kita dalam pembelajaran minggu depan. Nanti Ibu akan membagikan kepada anak sekalian 5 soal evaluasi yang akan dikerjakan sebagai tugas rumah dan akan dikumpulkan minggu depan sebelum memulai pembelajaran kita. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kepada ketua kelas, boleh pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menuntut kepada pekerjaan masing-masing itu hari ini. Doa selesai. Sekian pada hari ini. Selamat pagi anak-anak.